happy sekali tentunya hari ini Aminah dan rekan saya yang ganteng Tommy Adiatma. Yes. Kita akan menemani malam kalian menuju hari pergantian tahun. Dan kalau kalian bertanya-tanya ke Ami, MOP Rewind itu apa sih? So, MOP Rewind adalah bukti di mana sepanjang tahun 2022 ini MOP Channel tidak pernah berhenti memberikan tayangan dan event-event sukses yang sangat menarik dan menghibur untuk MOP lovers semua tentunya. Bener Ami, dan di MOP Rewind tahun 2022 ini berbeda dengan MOP Rewind tahun sebelum-sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu MOP Rewind hanya menampilkan video kompilasi-kompilasi saja. Yes. Tapi di MOP Rewind 2022 ini kita akan membahas sedikit dan juga sedikit flashback apa saja sih yang terjadi di 2022 ini. Dan program-program apa saja sih yang sudah MOP hadirkan di tahun 2022 ini. Dan kita akan membahas dari Januari, Februari, dan Maret. Mungkin kita per 3 bulan aja ya. Oke, boleh. Nah, tapi aku mau tanya sedikit nih, Mi. Menurut Ami, program apa sih yang di 2022 ini yang menjadi favorit Ami? Sebenarnya kalau mau bilang favorit, semuanya favorit sudah pasti. Tapi kalau yang di hati aku, since the first time itu cuap-cuap. Tapi emang bener, cuap-cuap. Ya. Ini kalau aku dibelah darah aku nih tulisannya cuap-cuap. Iya. Kalau Tommy sendiri gimana? Kalau tahun 2022 ini banyak sekali sih event-event atau program-program dari MOP yang sangat menarik, keren-keren tentunya. Tapi kalau dari aku sendiri sih mungkin KBP Secret Story Banyuwangi yang mungkin membekas ya di aku ya. Karena banyak banget kejadian-kejadian ekstrim, salah satunya tuh aku ngalami serangan dari teluh. Teluh itu kayak semacam santet gitulah. Itu aku benar-benar itu ekstrim sih menurut aku, paling apa ya? Berbekas lah ya di memori kamu. 2022 ini. Yes. Oke, kalau itu buat Ami dan buat Tommy, kira-kira buat MOP lovers, kira-kira tayangan apa ya yang berbekas di pikiran kalian? Langsung aja ya, kita lihat tayangannya. Oke. Ini dia. MOP menghadirkan program kuis terbaru Juara Kelas Sarwenda. Juara manakah aku? Desi, Bruni, salah. Apakah aku? Kemangi. Betul! Karena sifatnya jin itu manipulatif. Iya. Jadi mereka tuh selalu bocah nangis. Ada bocah nangis. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang engkau jadikan air mata, kasih sayang, Pari Pemulia Jameng adalah tarian yang berasal dari Nanggro Aceh Kabusana. Menuju 2016 itu apa ada kejadian-kejadian lagi yang maaf tumbal? Oh, kalau tumbal tidak ada, kalau suara ada, kayak itu juga ada. Gitu. Suara kayak kuntilanak, saut-sautan itu ada, kayak orang menangis gitu loh. Ambil langkah, ikuti irama, gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan bentuklah putaran sepanjang malam terus. Happy birthday to you.
Bayi. Lagi Superman. Jadi jangan diambil, jangan ngambil sesuatu yang ada di sini yang sudah untuk persembahan itu. Hai, matikan kamera. Ini adalah kalau mengembalikan memori lagi di tahun 2022, ada tayang video klip Betran dan Bunda Sarwenda dengan judul Jangan Dengan Mereka. Yes. Dan dilihat kan dengan konsep black and white, anggun. Kalau sebelum-sebelumnya kalau dengar Onyo bernyanyi lagu-lagu yang mellow, itu udah menyayat hati kan, ditambah lagi ini featuring sama Bunda, makinlah mewek jadinya. Tom, setuju nggak? Setuju banget Mi. Onyo kan memang terkenal dengan lagu-lagu melonya, lagu-lagu sedihnya, dan ini sekarang ditambah Bunda juga, apalagi konsepnya tuh black and white ya. Jadi memang berasa banget sih sedihnya. Setuju nggak Mi? Jangan dengar mereka. Yes. Nah, aku pengen deh nanti one day ada kompilasi lagi seperti ini, atau bisa dibilang featuring lagi Onyo dan Bunda dengan lagu yang melo-melo lagi gitu loh. Ya tentunya dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik lagi ya. Betul. Selanjutnya kita ada program Juara Kelas Sarwenda. Nah, di sini dipandu langsung oleh Bunda Sarwenda. Di sini para pesertanya benar-benar diuji nih tentang pengetahuan dasar mereka. Tentunya program ini juga berhadiah nih langsung untuk para pemenangnya gitu. Jadi nggak cuma hiburan juga, sekalian memberikan pengetahuan nih buat MOP lovers semua. Betul. Gitu. Kamu tahu nggak biasanya kalau ada program-program baru di MOP Channel, itu kan aku tuh berharap di calling kan. Ternyata? Kayak, ih pengen, cuman ini aku nggak pengen calling. Aku takut nggak bisa jawab. Benar-benar kita juga belum tentu bisa ya. Iya benar. Belum tentu bisa loh pengetahuan seperti itu, kita mungkin bisa lupa juga atau mungkin nggak tahu. Hebat sih yang peserta-peserta yang udah, apalagi yang sudah menang ya. Keren sih. Kalian keren. Yes. Dan selanjutnya, aduh ini hati aku banget ya. Ada cuap-cuap spesial unduh mantu Ria Ricis. Dan di sini ada cuap-cuap spesial yang langsung ditayangkan secara live dari Aceh. Bayangin semua tim MOP, terutama cuap-cuap, dari Jakarta terbang ke Aceh spesial menampilkan ini untuk kalian semuanya. Aku sama Aliza kebetulan jadi host di sana dan kita berdua menjadi saksi di mana mereka bahagia banget. Dari hasil kerja keras tim OP yang baik, acara ini sukses, bahkan sempat trending waktu itu kalau nggak salah hingga ini di stream oleh 1,6 juta viewers. Bangga sekali, aku tuh bangga dan terharu juga loh. Maksudnya jadi bagian sesuatu yang dilihat orang, bukan hanya 100-200 orang, tapi jutaan mata menyaksikan itu. Dan kalau kalian tahu di balik layarnya itu kerja keras kita luar biasa sekali untuk memberikan sesuatu yang spesial untuk kalian semuanya. Dan waktu itu sempat bingung, aduh aku hairdo-nya gimana ya? Ternyata dipermudah hanya menggunakan kerudung waktu itu. Jadi kamu turun dari pesawat tuh udah memakai kerudung ya Mi ya? Iya, itu ya, memang benar. Iya kan? Karena kita kan menghormati di sana juga, ya kan di Aceh. Happy di sana. Semoga ya nanti kita bisa ke sana lagi. Ya enggak? Amin, mau ikut? Amin. Kamu ikut gak? Ikut dong, aku ikut. Oh iya, kamu ikut ya, tapi di belakang layar kan? Di belakang layar, kebetulan aku waktu itu juga lagi kerja kan. Aku juga bangga sih terlibat di event, termasuk salah satu event besar juga di tahun 2022. Karena kita ngerasain momen-momen sakral seperti itu, kita juga ikut happy ya ngelihatnya ya. Iya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke Kakak Badik Podcast Live. Ini salah satu program unggulan MOP Channel dan kebetulan di episode yang episode tadi itu termasuk salah satu episode yang mengerikan menurut aku. Dan waktu itu bintang tamunya memang ada Rizky Bilar dan juga Ayu Ting Ting. Jadi video tersebut juga tayangan tersebut juga sempat trending Mi. Yes, benar. Kalau nggak salah waktu itu aku juga ngalamin gangguan sampai kesurupan sih Mi di episode itu. Aku kan nggak di dalam program tersebut pada saat itu dan aku nggak tahu tuh bagaimana vibes-nya di dalam situ. Nah, aku mau tahu itu lokasinya, tempat spesifiknya tuh tempat apa? Itu tempat sebenarnya bekas klinik. Klinik yang tanda kutip itu sebenarnya cukup negatif ya, karena disalahgunakan sih sebenarnya klinik tersebut dan di dalam area tersebut masih banyak bekas obat-obat, ada jarum suntik. Jadi kebetulan pada saat aku kesurupan tuh emang titiknya tuh deket banget sama jarum-jarum suntik Mi. Gitu. Berarti itu di dalam klinik tersebut masih ada tempat tidurnya, masih lengkap segala sesuatunya? Masih lengkap. Gangguan apa yang paling bikin kamu bisa dibilang takut lah untuk episode itu? Pertama episode itu lokasinya juga
sebenarnya nggak terlalu luas ya, termasuk sempit, lembab banget, masih banyak debu-debu. Dan kebetulan pada saat itu aku juga lagi nggak fit, jadi memang aku salah satu yang mengalami gangguan atau serangan. Next ada apa Tom? Next, nah ini tuh salah satu program kedua mungkin ya setelah Kakak Beradik Podcast ya favorit gue ini I Know You. I Know You ini memang lahir di sekitar bulan Februari 2022. Kebetulan waktu itu kita syutingnya di pabrik gula di Jawa Tengah, di Klaten tepatnya ya. Itu menurut aku salah satu program I Know You, episode I Know You, episode yang serem. Karena apa, di saat episode itu Onyo itu sampai hilang loh. Sampai kita berempat benar-benar nyari Onyo, sampai Onyo hilang, sampai gelap pun itu Onyo nggak ditemukan. Dan tentunya antara KBP dan I Know You mempunyai treatment yang berbeda kan? Betul, I Know You itu lebih ke mengeksplor lokasi-lokasi urban legend melalui sudut pandang indigo gitu. Jadi kita memang hanya berempat, berbeda dengan Kakak Beradik Podcast ya, KBP itu kita memang ada banyak timnya. Kita I Know You memang murni berempat saja, dan kita benar-benar mengeksplor itu tanpa ada boleh dibilang tanpa ada orang pintar ya, tanpa ada ahli spiritual seperti Kakak Beradik Podcast. Jadi menurut aku sih I Know You ini salah satu program yang ekstrim dan juga serem sih. Nah selanjutnya Mi, di bulan Maret ada event apa sih Mi? Alright, selanjutnya ada video klip Betran dengan bertajuk Pesta. Wow. Ada dance-nya tau kan? Tau Coba dong Tom. Waduh jangan dong. Tapi emang waktu dengar lagu itu, ya? aku pikir oh ini seperti, mohon maaf aku nggak tahu namanya sebutannya apa, mungkin recycle atau seperti apa. Tetapi dikemas dengan berbeda ya, yang dimana Betran kan masih remaja, ya kan 17 tahun, dan itu sangat meriah, cocok dengan tajuknya Pesta. Nah ini kita mulai masuk ke bulan Maret, di mana bulan Maret MOP Musik menghadirkan video klip terbaru dari Betran Putra Onsu yang berjudul Pesta. Untuk menyambut ulang tahunnya, tadi Ami udah bilang ke 17 tahun. Sejauh ini video klip Pesta sudah di stream hampir 3 juta viewers. Wow. 3 juta viewers, sedikit lagi ayo stream lagi biar sampai 3 juta lebih ya kan. Dan konsepnya benar-benar gila banget sih, karena banyak banget artis papan atas di video klipnya. Udah lihat kan? Udah dong. Ada diva-diva di sana semuanya. Banyak banget. Artis-artis yang hits, ada selebgram hits juga ada di sana juga. Pokoknya semua orang yang mempunyai nama ada di satu video klip lengkap. Nah, nggak cuma artis-artis papan atas nih, MOP Talent Management juga ada nih di video klip itu. Kita juga terlibat nih. Jadi emang seru banget sih, kita ngerasain banget vibes-nya tuh bener-bener pesta tuh. Tapi enjoy ya, maksudnya proses dari syuting itu? Enjoy banget, karena memang proses syutingnya tuh memakan waktu yang cukup singkat sih. Kita tuh seharian aja tuh harus selesai tuh ngumpulin artis-artis papan atas itu. Wow, keren banget. Sih. Keren banget. Nah, nggak lama dari tayang video pesta itu tadi yang disebutkan Ami, Betran juga menggelar acara Sweet 17. Nah, memang karena spesial ya, ulang tahun ke-17, mungkin memang Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda merayakannya secara spesial juga. Gitu. Nah kebetulan artis-artis yang mengisi video klip tersebut memang juga hadir di acara ulang tahun Onyo itu yang 17 tahun gitu. Ami hadir juga kan? Hadir di ulang tahunnya, bukan di video klipnya ya. Ya, yang penting hadir ya, di pesta ya. Aku happy loh diundang ya kan, datang sana seru-seruan, ketawa bareng, pokoknya happy dengan bertajuk Pesta. Masih dengan pesta. Sih, ya nggak sih? Dengan dress code kalau tidak salah waktu itu kayak 80s gitu loh. Temanya 80s waktu kan? itu, Kamu pakai apa waktu itu? Aku pakai wig kribo waktu itu. Oh iya. Iya benar. Totalitas semuanya. Totalitas, dan kita ada best kostum, ada bagi-bagi hadiah juga. Pokoknya acaranya seru banget. Seru banget, happy semuanya. And the next one ada program yang namanya Happy Family. Dan di program ini kalau mau tahu nih tentang kegiatan krucil-krucil dari The Onsu, di situ adalah tempat yang tepat ya. Karena semuanya terupdate, mereka ngapain aja. Sampai aku tuh tahu loh mereka punya piaraan ikan, kelinci, semuanya tuh aku tahu karena aku nontonnya di Happy Family itu. Ya, jadi berisikan tentang keseharian The Onsu Family ya. Onyo, Bunda, Ayah, Talia, Tania, semuanya itu kita hadirkan di The Onsu Family. Betul. Dan kalau tadi udah nih yang seru-serunya, ada lagi yang lebih seru yaitu KBP yang kamu bilang tadi. Tolong dong jelasin lagi. Nah, ini adalah salah satu event besar di tahun 2022 Kakak Beradik Podcast Secret Story Banyuwangi. Ini jauh sebelum event ini di bulan Maret, memang tim MOP Channel sudah melakukan survei ke Banyuwangi. Lokasi-lokasi apa sih kira-kira yang cocok nih untuk jadi lokasi Kakak Beradik Podcast Secret Story. Memang kebetulan waktu itu lokasi yang dipilih cukup sakral ya. Jadi memang kami banyak sekali mengalami gangguan teknis maupun non teknis gitu. Jadi memang kebetulan aku sendiri pada saat itu
terkena serangan teluh ataupun santet yang memang nyasar nih di lokasi syuting KBP Secret Story itu, Mi. Wow. Gitu. Jadi serem banget gitu. Event ini juga semakin sukses karena nggak cuma dari personil Kakak Bari Podcast saja. Kita juga menghadirkan bintang tamu Secret Riana yang kita tahu memang apa ya, ikon horor, boleh dibilang ikon horor ya. Yes, jadi betul. memang spesial banget KBP Secret Story itu karena memang selain serem ditambah bintang tamu juga keren. Oke, gitu. berarti tidak salah bahwa bisa dibilang bahwa episode yang ini KBP-nya emang teringat banget di memori semua orang. Ya nggak sih? Iya benar. Kan dari opening aja tuh udah bikin merinding ya. Ada ritual-ritual tari-tarian, ritual tari adat Banyuwangi, memang dikemasnya secara istimewa sih. Makanya special event KBP Secret Story Banyuwangi gitu. Mudah-mudahan MOP Channel bisa memberikan event seperti ini lagi ya. Tahun 2023 ya. Amin. Lebih horor lagi. Yes. Wow. Oke, tadi itu adalah program-program yang hadir dari bulan Januari hingga Maret. Ada yang bilang kurang nih, Tom? Kurang dong. Oke. Itu masih ada bulan April, Mei, dan Juni nih. Yes, 3 bulan lagi akan kita bahas ya. Ya. Oke, langsung kita lihat. Ini dia. Umi. Anissa. Oh, ada Adi. Pakai batin ya. Dan hari ini Ramadan kita ngebahas tentang halal haram ya, kemudian makruh, kemudian juga mubah. Tapi sebelumnya saya membahas dulu tentang Ramadan ini sebagai bulan kawah cara di muka, peleburan dosa. Milia, aku mau gombal kamu lagi, boleh nggak? Ini mau ngapain nih? Ini kenapa? Tadi yang ganggu pacar aku tadi. Oh iya. Kamu nggak bilang, Mirella. Kamu nggak? Aku sudah sama tukang kip. Ini kenapa ada monyetnya? Dulunya sekolah ini hutan. Semuanya udah pada pergi, cuman monyetnya nggak mau pergi. Ini namanya hewan kutukan. Kenapa tutup? Kok gitu? Iya, tapi kamu tetap terima aku kan? Pas dia tanya, will you marry me? Kayak, should I say no? Kayak, of course, I always say yes. Tak. Setengah hatiku masih selalu memikirkanmu. Ku tak bisa lagi benar-benar lupakanmu. Kisahku denganmu berjalan tanpamu. Setengah hatiku milikmu. Untuk Onyo, Talia, Tania, terima kasih sudah menjadi anak ayah dan juga bunda yang terima kasih sudah menjadi anak ayah bunda yang baik, pintar, dan terima kasih sudah selalu memberikan penghiburan untuk ayah bunda. Oh, aku selalu bilang, ya emang kan mama kan kerja, ada uangnya. Ya tapi bukan buat itu, kita
Aduh. Apa? Apa? Jadi kita pakai tambang, harus dia lompat. Dari tangga. Dari tangga. Tolongin dong. Aduh, kok nggak ada yang tolongin sih, Bang? Jangan. Angkel. Yang lain aja. Iqbal sendirian. Hal apa? Anet? Kalau dari Onyo hal apa yang bikin Onyo nangis itu kalau kita lagi berantem? Iya, dia tuh Anet tuh sebenarnya sama kayak aku, dia tuh gampang nangis. Padahal yang kita berdua yang berantem tapi dia yang nangis. Iya, gampang nangis. Dia tuh tipikal orang yang benar-benar gampang banget nangis. Kayak apapun pikiran sekecil apapun itu di pikiran dia, padahal itu cuma asumsi. Itu tuh dia bisa nangis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bulan Ramadan. MOP Channel menghadirkan program berjudul Karunia Cinta. Itu program web series ya, Mi. Kebetulan aku, Ami, dan juga MOP Talent Management mengisi acara tersebut, mengisi program tersebut. Betul. Ya kan? Di sana juga artis-artis hebat semua. Banyak ya juga sih, ya. Ada siapa yang kamu ingat? Ada Anet. Betul. Ada Mami Nunung. Ada Onyo juga ya. Yes. Jadi bisa dibilang, tapi kalau orang-orang nonton itu ya dari aku review, mereka tuh selain gemes sama ceritanya kan itu bisa dibilang komedi bukan sih? Karena ada lucu-lucunya juga, iya, tapi inspiratif juga. Ada pesan ya kan? moralnya ada pesan juga. moralnya, Ya. dan ada kayak gemes-gemes juga antara Onyo sama Anet, ya nggak sih? Benar juga. Tuh. Ada Ami dengan Bowo juga ya. Bukan, sama Kenta. Dan memang web series Karunia Cinta ini menjadi pengalaman baru juga nih buat aku, Ami. Memang aku baru pertama kalinya main web series itu ya di program Karunia Cinta ini. Gimana kamu perasaannya? Syuting dari jam berapa sampai jam berapa? Syuting dari pagi subuh sampai tengah malam nih. Ngerasain sendiri. Memang kita selama 4 hari bahkan hampir seminggu itu kita full dari pagi sampai tengah malam ya, Mi, syutingnya ya. Emang Ami ada pengalaman apa nih? Kamu tinggalin saya. Tapi have fun ya, kita bawa have fun semuanya. Ya. Walaupun jujur capek dan panas karena kan ada yang outdoor juga, tapi itu semua ternyata pas sudah jadi puas ngelihatnya. Terus ditambah lagi respon teman-teman MOP Lovers semuanya ternyata menyenangi juga. Dan satu lagi nih, aku memang agak tegang ya awalnya karena aku harus beradu acting dengan Ibu Ayudhya Pasya nih sebagai Umi Aisyah. Itu memang salah satu pengalaman yang menarik banget dan menegangkan sih. Aku banyak banget ngambil ilmu dari Ibu Ayudhya Pasya ini. Oke, dan tentunya banyak juga sisi positifnya dari web series tersebut. Dari mungkin ada yang tidak tahu tentang sesuatu pembelajaran agama jadi tahu di sana ya kan. Banyak ilmu yang bisa kita resapi juga, bukan hanya pemain tapi MOP Lovers juga. Dan kalian masih bisa saksikan tayangannya web series di YouTube MOP Channel. Ya betul, langsung nonton sekarang. Jadi nambah viewersnya. Selanjutnya, Mi, ada apa nih, Mi? Selanjutnya kan seperti yang Tommy bilang masih bulan Ramadan ya.
Ya. Dan ada yang namanya program Cermin Ramadan yang dimana program ini menemani kalian menunggu jam berbuka puasa. Di beberapa episodenya juga ada aku loh. Aku, kalian tahu, lari dari lokasi web series ke sini baru balik lagi ke web series untuk MOP lovers semuanya. Apalagi kalian di sini bisa mendengarkan tausiah menarik dan bisa menimba ilmu agama juga dari ustadz-ustadz yang hebat tentunya. Keren ya MOP Channel ya? Keren. Jadi kita puasanya tuh semangat. Jadi ada yang menemani kita menjalankan ibadah puasa gitu ya Mi ya. Betul. Terus juga selain itu juga aku ngerasa bahwa program-program kita ini terupdate iya, tapi juga memberikan inspirasi juga iya. Betul. Ya kan, memberikan sesuatu yang positif juga iya untuk kita semua. Jadi bukan hanya hiburan semata, tetapi ada manfaat juga untuk MOP lovers semuanya. Tuh, nah masih di bulan Ramadan nih MOP lovers, kita juga ada nih program yang menemani kalian selama sahur nih. Oh, aku tahu. Tahu kan? Nah, program tersebut adalah Warung Sahur. Nih aku dan teman-teman MOP manajemen juga terlibat nih Mi di program ini. Iya, aku ada lihat. Kamu nonton juga ya? Kok aku nggak ada ya? Jadi setiap ngeliat program tuh kamu selalu ngeliat kok aku nggak ada gitu ya, bukan tayangannya ya. Aduh. Tapi emang itu menghibur sekali ya. Lucu banget, apalagi ada Mami Nunung juga. Ada Mami Nunung, ada Jirayu, ada Anet juga. Itu kita memang sebulan full itu menemani MOP lovers semua, menemani waktu sahurnya ya. Gitu. Benar. Jadi memang apa ya, ini salah satu juga pengalaman baru buat aku. Betul. Karena di apa ya, syuting termasuk genre komedi ya ini ya, Mi, ya. Sitkom kan. Jadi dan beradu akting juga dengan Mami Nunung dan harus lucu juga. Memang ini salah satu program yang mudah-mudahan tahun 2023 ada lagi nih. Amin. Dan Ami juga bisa ikut Amin mudah-mudahan ya. Amin banget itu tuh. Tapi aku mau memberikan thank you buat para pemain Warung Sahur, tapi juga untuk tim kreatifnya, karena nggak mudah loh memikirkan konsep sedemikian rupa supaya lucu menghibur kalian selama 1 bulan. Nah, kamu sebagai pemain lihat kan, pasti menyadarkan bahwa temanya tiap hari itu berbeda. Betul, selama 1 bulan full itu emang temanya berbeda-beda dengan konsep yang berbeda. Tentunya setiap episodenya MOP lover tuh selalu diberikan hadiah Mi, selalu akan selalu hadiah uang tunai gitu. Beruntung sekali. Beruntung sekali gitu. Jadi mudah-mudahan tahun 2023 ada Warung Sahur lagi ya Mi. Amin. Kita tunggu program-programnya. And anyway, kalau tadi kan menghibur ya, ada juga nih program menghibur tapi juga unyu-unyu. Cinta-cintaan ya. Iya, cinta-cintaan. Gimana sih gemesnya? Karena emang dari awal kalau tidak salah ya, seingat aku itu awalnya dari KBP ya kan. Betul. Melihat mereka dekat, terus nggak lama banyak yang request pengen dong mereka bareng. Adalah program ini dan ternyata antusias dari MOP lovers juga luar biasa ya kan, tanggapannya juga positif dan ngakak pastinya. Pastinya. Dan for information nih MOP lovers, Bella dan Anwar ini jadian baru pertama kali ya di program ini. Bener, jadi baru pertama kali in real life-nya seperti itu? Seperti itu, jadi memang di program Belwar ini pertama kalinya si Anwar mengungkapkan perasaannya ke Bella gitu. Jadi eksklusif nih di program ini, di mana di tayangan manapun nggak ada Mi. Nggak ada, hanya di tayangan ini saja. Kalau mau nonton lagi masih bisa kan? Masih bisa. Tuh gitu. Di MOP Channel masih ada programnya. Dan kalau aku mikir kayak capek nggak ya si Bella ini ngadepin Anwar, karena kan lucu gitu loh. Iya sih, kebayang sih, kayaknya capek deh. Kayaknya capek deh, tapi happy. Ikut happy melihat mereka senang, seru-seruannya dapat juga ke penontonnya. Alright, oke, masih di bulan April yang bertepatan sekali dengan bulan lahirnya MOP Channel. Pada acara ini yang bertemakan MOP Hebat, MOP mengadakan syukuran kecil-kecilan, tumpengan, dan buka puasa bersama. Dan acara ini juga semakin meriah karena ada Ayah Ruben Onsu, Uncle Jordi Onsu, dan seluruh talent dan kru MOP Channel, MOP Hebat. Yes, dan setiap tahunnya memang MOP Channel ini selalu merayakan ulang tahunnya ya. Kebetulan memang di tahun 2022 ini kita merayakannya lebih lebih intimate ya di kantor, hanya potong tumpeng gitu. Dan aku sendiri bangga sih menjadi bagian dari keluarga besar MOP Channel. Kebetulan memang aku sudah hampir 2 tahun ini Ami join di MOP gitu. Join ya, bergabung gitu. Dari yang tadinya memang aku
memang hanya pure karyawan, sampai akhirnya aku juga masuk ke talent management, itu menjadi kebanggaan sendiri sih buat aku, Ami, bergabung di keluarga besar MOP Channel ini. Oh, sweet sekali. Ami, gimana pengalamannya selama akhirnya aku di ditanya MOP ya. ini? Oke, jadi kalau aku jujur ya seperti aku bilang dari awal, Ya. cuap-cuap itu sudah ada di hati aku. Pastinya. Ya. Dari awal MOP Channel ini berdiri, kita udah pindah kantor, saya tetap di sini, alhamdulillah ya. Jadi kalau dibilang bagaimana perasaannya, sama seperti Tommy, bangga sudah pasti. Ya. Terharu juga, kadang terharu karena tidak menyangka bahwa sejauh ini perjalanannya masih tetap bersama-sama gitu loh. Dan tentunya terus menayangkan karya-karya, terus juga dengan program-program yang terupdate yang tentunya itu semua buat MOP lovers yang setia sama kita. Betul, semoga MOP ini akan selalu ada di ulang tahun keempat, 5, 6, 7 sampai Amin. selamanya ya. Amin, 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 amin. Gitu. Pokoknya sukses terus untuk MOP Channel. Nah, masuk ke bulan Mei, seperti yang kita tahu, Onyo tuh sangat produktif ya, Mi. Setiap tahunnya mengeluarkan single baru, video klip baru. Nah, kebetulan di bulan Mei ini Onyo mengeluarkan single berjudul Setengah Hati. Wah, ini video klipnya keren banget karena memang syutingnya tuh tidak di Indonesia tapi di luar negeri, tepatnya di Swiss. Ini totalitas banget sih kru-kru yang minim kru ya yang bertugas, dan syutingnya juga medannya juga susah di salah satu di gunung salju, Mi. Oke. Jadi memang banyak banget sih challenge atau tantangannya selama kita proses syuting video klip Setengah Hati ini. Jadi memang apa ya, berasa banget sih begitu hasilnya keren, kita jadi pokoknya puas deh sama hasilnya karena memang effortnya nggak mudah, Mi. Gitu. Oke, oh ya, karena kamu juga salah satu apa ya, menjadi salah satu saksi dari perjalanan Betul. ibaratnya di belakang layar pembuatan video klip tersebut kan. Betul, memang prosesnya juga memakan waktu juga singkatnya, kita juga terbatas waktunya dan juga proses editing sampai tayang itu memang prosesnya sangat terbatas, Mi. Gitu. Tapi emang apa ya, maksudnya kendala utamanya itu emang cuaca kah atau suhu kah? Karena mungkin kita tidak terbiasa di udara dingin, jadi di sana agak susah seperti itu. Nah, kendalanya memang pada saat Onyo syuting di Gunung Salju ya, itu emang Onyo sempat bibirnya tuh berwarna ungu karena saking kedinginan. Saking dinginnya, jadi bibirnya sampai berwarna ungu, jadi memang benar-benar nunggu Onyo sudah normal kembali, baru kita take lagi. Memang challenge utamanya pada saat take di Gunung Salju itu, Mi. Gitu. Dan gak sia-sia ya bahwa akhirnya viewersnya bisa menembus 1,7 juta viewers. Benar. Oh, keren. Terbayar Bangga sudah sekali, ya yes. kerja keras tim dan juga Onyo yang menghasilkan karya video klip Setengah Hati ini. Yes, mungkin juga banyak harapan lagi. Ayo dong bikin video klip yang seperti ini atau lebih dari ini nantinya. Nggak apa-apa sih, kita kan nggak pernah tahu ya. Semoga di 2023 ada video klip seperti ini lagi ya. Alright. And next, selanjutnya di MOP Channel juga melahirkan program baru yang berjudul Deep Talk with Ruben. Duh, ini kalau aku lihat video-videonya ya, ini adalah video yang bikin mewek-mewek, ini udah pasti di sini katanya nggak sih? Benar. Jadi kebanyakan bintang tamu yang duduk di bangku ini akan bicara secara deep talk dengan ayah Ruben hingga membuat mereka menitikkan air mata. Banyak rahasia sukses, terus juga struggle hidup mereka dalam berkarir yang dicurahkan di Deep Talk with Ruben ini loh ternyata. Dan bintang tamu yang hadir di program ini juga nggak main-main. Banyak kisah inspiratif yang bisa kita ambil dari tayangan Deep Talk with Ruben ini. Betul. Kamu kalau lihat nangis nggak? Aku nangis tahu. Jadi lihat apa ya, cuplikannya gitu. Di beberapa episode memang aku cukup sedih ya, inspiratif banget karena bintang tamu yang hadir pun juga bukan bintang tamu yang sering apa ya muncul di channel-channel YouTube lain. Jadi ya, memang bintang tamunya itu eksklusif, kebanyakan eksklusif hanya di Deep Talk ini sih. Jadi kita banyak tahu kisah-kisah inspiratif, cerita-cerita baru, fakta-fakta baru memang di program Deep Talk with Ruben ini. Betul, yang tadi sudah Ami bilang juga bahwa ada yang namanya perjalanan karir mereka yang kalau kita lihat di layar kaca kayaknya mudah aja gitu. Ternyata curahan hatinya keluar dan semua itu tidak mudah, semuanya butuh proses. Tuh, kalau nggak ada program ini kita nggak tahu loh gimana caranya seorang artis atau bisa dibilang tokoh ini untuk mendapatkan posisinya yang sekarang. Betul. Nah, selanjutnya MOP Channel juga melahirkan program baru yaitu ASMR Sarwenda. Di program ini kita berasa ngiler sih setiap menonton episodenya karena kita selalu dihadirkan dengan menu-menu baru, makanan baru. Jadi
apa ya, menambah nafsu makan aku sih sebenarnya secara pribadi ya, karena Bunda makannya tuh kayak nikmat banget gitu, bikin kita ngiler gitu. Ami pernah nonton nggak? Nonton, jujur aku nonton episode pertama dan itu aku lagi on diet ya. Oke. Dan itu tayangnya malam kan kalau tidak salah, malam, jadi kayak udah menahan jam makan, jam 7 malam ngelihat wah premier nih nonton, ya pesen nasi deh. Adalah salah satu penggagal diet aku program ini, tapi nontonnya tuh nagih. Pasti. Makanya kamu nontonnya siang hari aja biar malam besoknya ya. gitu. Berarti tayang malam besoknya nonton. Iya. Bener juga. Salah satu episode favorit aku di ASMR Sarwenda ini pada saat episode geprek bensu sih, itu bikin aku bener-bener langsung pesen geprek bensu saat itu juga loh. Oh iya sih, iya, itu juga wah. benar-benar. Tapi kalau aku yang membuat tertarik sekali dengan program ini adalah salah satu episodenya makan jajanan SD. Oh, jadi bikin kita flashback ya. Ada yang namanya Milidi Lydia gitu kan. Terus kan kalau ASMR itu dengan suara yang kriuk-kriuk dan itu dapat banget. Ditambah Bunda makannya nikmat banget tuh. Tapi yang bikin aneh tuh Bunda makan banyak tapi badannya tetap langsing ya, Mbak ya. Iya. Kita merasa itu ya, biasa agak sedikit envy. Ini kita minum oh kamu ya. Kayak kita minum air aja kayak nambah gemuk ya, Mi ya. Iya lagi. Oke, kita masuk ke bulan Juni ya. MOP Channel khususnya Cuap-Cuap turut merayakan ulang tahun dari dua krucil cantik. Ada Thalia dan Tania. Dan kebetulan aku dan Bella juga hadir di sana melaporkan langsung dari Cuap-Cuap Live. Cantik-cantik banget anak ayah Ruben ini, Bunda Sarwenda, pokoknya dengan tema 1001 malam kalau tidak salah waktu itu. Jadi waktu pertama aku mikir, wah pakai baju apa ya? Apakah baju biasa saja? Ternyata tidak, Tom. Sudah disiapkan wardrobe-nya dengan baju princess. Kalau ngelihat tamu-tamunya semua totalitas. Nggak ada yang menyepelekan konsep itu sama sekali. Dari awal aku datang, semua tamu juga menggunakan baju princess, Jasmine seperti itu. Aku malah nungguin bawa kali aja pakai baju jin ya. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Yang pakai baju jin waktu itu Kenta sih. Kenta pakai biru gitu. Oh iya, benar. Dan bisa dibilang ini wow juga karena banyak yang ingin tahu gimana sih acaranya. Makanya kita mempersiapkannya melalui Cuap-Cuap untuk kalian semuanya pada waktu itu. Yes, dan setiap tahunnya memang Ayah Ruben dan Bunda ini selalu merayakan ulang tahun Tania dan Thalia secara mewah ya, dan selalu dengan tema-tema yang berbeda. Betul, konsep yang berbeda. Dan kebetulan kan Thalia dan Tania ini tanggal lahirnya sama ya, jadi dirayakannya sekalian nih, bareng nih. Betul. Gitu ya. Benar, waktu masuk hotelnya itu aku bilang, wah kawinan siapa nih? Karena saking mewahnya, jujur saking mewahnya. Pas masuk ke dalam banyak playground gitu. Bisa dibilang kan masih anak-anak, otomatis teman-temannya juga anak-anak, dan itu cukup menghibur ya, menghibur mereka. Jadi bisa dibilang bukan hanya untuk perkumpulan orang tuanya saja nih yang ketemu ya kan, yang reunian, tapi anak-anaknya juga happy ikut merasakannya. Betul, ibaratnya playground dipindahin ke hotel gitu ya, Yes, benar. Itu benar. Selanjutnya kita punya apa lagi nih, Tom, di bulan Juni? Masih di bulan Juni, MOP Channel melahirkan juga program baru yaitu Onyo Onye. Nah, di sini Betran dan Anet membahas tentang keseharian mereka, pengalaman mereka, persahabatan mereka, dan juga gak cuma mereka berdua, ada bintang tamu juga, tentunya orang-orang terdekat mereka juga. Gitu, di program ini kalian bisa lebih mengenal tentang Onya dan juga Onye dan juga persahabatan mereka nih. Oke, dan aku nontonnya waktu episode ada Naila kalau tidak salah, jadi bintang tamu ya betul, kan. Betul. Dan di situ ternyata yang aku pikir tuh yang akan dikulik itu Naila aja, ternyata enggak, emang Naila usil juga ya. Jadi saling mengulik satu sama lain. Benar. Malah jadi mereka yang diulik ya. Benar. Jadi buat kalian yang kepo persahabatan antara Onye di situ tempat yang tepat. Masih di bulan Juni, MOP Channel pernah menghadirkan event spesial yaitu Rumah Kosong Nightmare Tour. Ini spesial banget, Ami, karena memang premiernya itu eksklusif di bioskop. Jadi satu bioskop itu kita full book untuk premier ini. Dan juga acara ini dihadiri para artis-artis papan atas dan juga pengisi acara dari Rumah Kosong tersebut. Di situ ada Uncle Jordi, ada Ayah Ruben, Bunda Sarwenda, ada Jirayut, ada Anwar, tentunya ada Ami juga ya. Ada Aku nggak main tapi ikut menghadiri. Yes, ikut meramaikan ya. Iya, meramaikan. Jadi Rumah Kosong ini memang konsepnya berbeda sekali, fresh sekali, dan memang reality juga. Gimana ya, ini seperti judulnya Rumah Kosong ini memang kita syutingnya memang benar-benar di rumah yang kosong. Di situ para kru dan juga artisnya memang hanya ditinggalin kamera, jadi memang benar-benar menginap di sana juga, menginap di rumah kosong tersebut. Jadi memberikan experience yang berbeda nih untuk para
pengisi acaranya. Betul. Dan kalau dari aku yang nonton premier itu bisa dibilang dapat semuanya, dapat semua dalam arti horornya dapat, dan lucunya juga dapat, ya kan? Apalagi bagian Jirayut ngakak terus. Aku masih ingat dia bawa nasi bungkusnya dari atas ke bawah. Aku masih ingat itu. Ternyata udah basi ya nanti. Sampai sekarang masih di bawah. Banyak juga kejadian-kejadian yang terekam pada kamera di program Rumah Kosong Nightmare ini, yang memang kalian sebenarnya memang program ini eksklusif saja, sebenarnya tidak ditayangkan di YouTube MOP Channel karena program ini berbayar. Jadi buat kalian yang sudah menyaksikan, mudah-mudahan nih di tahun depan MOP Channel bisa memberikan program-program seperti ini dan juga terus memberikan inovasi-inovasi baru supaya kalian juga bisa terus menyaksikan program-program dari MOP Channel. Yes, amin. Nah, itu dia program-program yang hadir dari bulan April hingga Juni. Sudah dibilang juga sama Tommy kalau kita akan membahas per 3 bulan. Yes, menurut kalian nih program apa terbest menurut kalian dari bulan Juli sampai dengan Desember? Tulis di kolom komentar ya, komen-komen yang banyak. Komen yang banyak, kira-kira dari bulan tersebut apa sih yang best buat kalian? Apa sih program unggulan kalian? Langsung Tulis komen yang banyak. Saksikan besok. Sampai jumpa. Bye.